Bayangkan besok pagi, semua air laut mendadak hilang. Garis pantai jadi gurun asin, kapal-kapal terjebak tanpa air. Hewan laut punah dalam hitungan jam. Tanpa laut, kelembapan turun drastis, badai berubah, kota pesisir menghadapi krisis cepat. Tanpa evaporasi, hujan menghilang. Tumbuhan merana, irigasi gagal, panen runtuh dalam beberapa musim, gurun meluas, kebakaran, hutan tak terkendali, peradaban goyah, air minum jadi emas, migrasi massal, konflik sumber daya, ekonomi runtuh, kota tanpa pasokan akan kosong. Tanpa laut, manusia mungkin punah dalam 50 tahun. Jika meteor sebesar Gunung Everest menghantam kutub utara, apa yang akan terjadi dengan bumi? Ledakan dahsyat akan melelehkan es kutub secara dramatis, melepaskan miliaran ton air ke lautan. Permukaan air laut bisa naik hingga 7 meter, menenggelamkan kota-kota pesisir di seluruh dunia. Tsunami raksasa akan menghancurkan infrastruktur dan mengancam jutaan nyawa di kawasan pesisir. Perubahan iklim drastis akan mengganggu ekosistem dan mengakibatkan krisis pangan global. Manusia akan menghadapi perpindahan massal dan kerusakan infrastruktur global yang parah. Pemahaman dan kesiapsiagaan adalah kunci untuk menghadapi bencana alam apapun. Dunia berubah jadi hutan, apa jadinya bumi? Tahukah kamu, ada satu hal yang sering bikin orang penasaran. Gimana kalau semua gurun di bumi tiba-tiba berubah jadi hutan lebat? Coba bayangin dulu sisi positifnya. Udara bakal jauh lebih bersih. Pohon-pohon baru bisa nyerap lebih banyak karbon dioksida dan bikin suhu bumi turun. Gurun yang tadinya panas dan gersang berubah jadi tempat yang penuh air dan kehidupan. Kita bisa dapat lahan baru buat bercocok tanam, bahkan mungkin jadi wilayah hunian baru. Dan satu hal yang pasti, badai pasir bakal lenyap. Tapi nggak semuanya mulus. Perubahan sebesar ini bisa ngacauin pola angin global dan bikin iklim nggak stabil. Kelembapan tinggi bisa memicu banjir di berbagai tempat. Hewan-hewan gurun bisa kehilangan habitat dan terancam punah. Lingkungan yang terlalu lembab juga bisa memunculkan penyakit baru. Dan infrastruktur manusia bisa kewalahan menghadapi kondisi hutan yang terus berubah. Jadi kalau gurun berubah jadi hutan, bumi memang bakal lebih hijau. Tapi juga datang dengan tantangan besar. Menarik juga kalau dipikir-pikir ya. Bayangkan bumi tiba-tiba punya 2 bulan. Tarikan gravitasi saling berebut, mengubah pasang, terang malam, dan ritme biologis dari laut sampai darat. Pasang surut bisa jadi ekstrem. Beberapa pesisir banjir lebih sering, arus laut berubah, ekosistem pantai stres, dan migrasi plankton serta ikan bergeser. Dengan 2 bulan, malam bisa lebih terang atau kacau. Tumbuhan berfotoperiod salah waktu. Berbunga telat, dormansi terganggu, dan polinator bingung memilih jadwal. Satwa malam, burung, penyu, serangga bergantung pada cahaya bulan. Navigasi, kawin, dan berburu bisa meleset. Predator super bisa dominan. Rantai makanan goyang. Migrasi musiman pun kacau. Bagi manusia, kalender pasang, perikanan, pelabuhan, bahkan tidur kita berubah. Polusi cahaya alami bertambah. Kota pesisir perlu adaptasi ekstra menghadapi hari-hari pasang besar. Jika orbit stabil, ekosistem bisa beradaptasi perlahan. Bayangkan hari jadi lebih panjang, malam lebih lama. Jika bumi berputar lebih lambat, apa dampaknya? Siang ekstra panjang membuat permukaan memanas ekstrem. Malam panjang mendinginkan drastis. Pola iklim berubah. Efek Coriolis melemah. Angin dan badai bergeser. Monsun, jalur pesawat, laut, semua butuh peta baru. Ekosistem terguncang. Tanaman, hewan nokturnal, ritme hidup manusia, energi pertanian, jadwal kerja perlu penyesuaian. Solusinya, adaptasi cerdas, desain kota, penyimpanan energi. Kalau es di kutub utara dan selatan mencair, siapa yang tenggelam duluan? Maladewa, Kiribati, dan Tuvalu. Indonesia pesisir rendah, banyak area bisa tenggelam. Singapura rawan banjir pesisir. Bangladesh delta luas. Belanda banyak wilayah di bawah permukaan laut. Mesir, delta Nil padat, Amerika Serikat pesisir, Florida, New York, Inggris dan Jepang, banyak kota tepi laut. Skenario ekstrem, bukan besok. Bayangkan, listrik padam selamanya.
Kota gelap, sinyal hilang, ritme hidup berhenti seketika, industri berhenti, rantai pasok beku. Kerugian ekonomi melonjak, produktivitas bisnis turun drastis. Rumah sakit kewalahan, obat dan makanan cepat rusak. Keamanan menurun, lampu, kamera, alarm tak berfungsi. Lingkungan campur aduk, polusi cahaya turun, satwa kembali. Namun limbah, sanitasi, dan kebakaran domestik. Bayangkan jika tiba-tiba bumi berhenti berputar. Apa yang akan terjadi? Efek pertama, angin bergerak dengan kecepatan ekstrem mengikuti rotasi bumi sebelumnya. Gaya gravitasi berubah. Objek lebih ringan di ekuator, lebih berat di kutub. Siklus hari malam berubah. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Suhu ekstrem mengancam kehidupan. Ekosistem terancam. Tumbuhan mati, hewan kehilangan habitat, keseimbangan alam rusak. Bagaimana kemampuan manusia untuk bertahan dalam perubahan drastis ini? 5 tempat paling angker di Indonesia yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Nomor 5, Lawang Sewu di Semarang, tempat legenda penari hantu dan jembatan berdarah. Nomor 4, Taman Sari di Yogyakarta, kompleks keraton yang dihuni arwah para prajurit. Nomor 3, Alas Roban di Jawa Tengah, hutan yang terkenal dengan kisah hantu pohon dan pengemis. Nomor 2, Rumah Gurita di Bandung, rumah kosong yang dihuni hantu perempuan dan bayi. Nomor 1, Lubang Buaya di Jakarta. Bayangkan jika suatu hari air laut di seluruh dunia tiba-tiba menjadi tawar. Apa yang akan terjadi dengan bumi kita? Kehidupan laut akan mengalami krisis besar. Spesies ikan yang terbiasa dengan air asin akan kesulitan bertahan hidup. Terumbu karang yang menjadi rumah bagi ribuan spesies akan mati, mengancam keseimbangan ekosistem laut. Perubahan ini akan mengganggu arus laut global, memicu perubahan pola cuaca yang dramatis di seluruh dunia. Industri perikanan akan runtuh, dan pasokan air minum manusia akan terganggu, menciptakan krisis sosial ekonomi. Kita masih dapat mencegahnya dengan menjaga keseimbangan ekosistem laut dan berperan aktif. Jika matahari tiba-tiba berubah warna menjadi merah, apa yang akan terjadi dengan bumi? Pertama, fitoplankton di laut akan mati karena tidak bisa berfotosintesis dengan cahaya merah. Ini akan menyebabkan kepunahan berantai di laut. Ikan kecil mati, lalu predator besar pun ikut mati. Di daratan, tanaman tidak bisa tumbuh. Herbivora mati kelaparan, dan predator pun ikut punah. Akhirnya, manusia juga akan terancam punah karena hilangnya sumber makanan dan perubahan lingkungan yang ekstrem. Bayangkan jika semua manusia bisa terbang. Dunia akan berubah secara dramatis. Transportasi darat akan berkurang drastis. Jalan raya berubah menjadi area hijau. Emisi karbon menurun drastis. Lingkungan akan menjadi lebih bersih dan sehat. Industri baru akan lahir. Pelatihan terbang dan teknologi anti tabrakan menjadi penting. Pekerjaan tradisional berubah. Banyak profesi baru yang akan muncul. Teknologi akan berkembang pesat. Sistem navigasi cerdas dan perlindungan udara diperlukan. Kemampuan terbang membawa kebebasan baru. Jika matahari padam selamanya, apa yang akan terjadi dengan bumi? Dalam setahun, bumi akan berubah menjadi planet es yang gelap dan beku. Lingkungan, tumbuhan, dan hewan akan musnah seiring suhu yang terus menurun. Manusia mungkin bertahan di bawah tanah dengan energi nuklir dan pertanian buatan. Namun sumber daya akan habis perlahan dan populasi akan menurun. Akhirnya manusia akan punah dan bumi menjadi planet mati, gelap, beku, dan sunyi. Bayangkan jika semua tanaman dan pohon di bumi tiba-tiba mati. Tidak ada yang bisa tumbuh lagi. Apa yang akan terjadi? Dalam hitungan minggu, rantai makanan runtuh. Hewan herbivora punah, diikuti oleh pemangsa. Polusi menjadi pandemi global. 3 tahun kemudian, tingkat oksigen di atmosfer turun drastis hingga di bawah 15%, level yang mematikan untuk manusia. Krisis kesehatan melanda. Rumah sakit tak lagi mampu menangani pasien yang mati mendadak karena gagal napas dan penyakit pernapasan. Kota-kota besar ditinggalkan,
berubah menjadi wilayah mati. Sisa-sisa manusia bersembunyi di bawah tanah, berusaha bertahan dengan oksigen buatan. Namun, upaya itu sia-sia. Dalam 5 tahun, peradaban manusia pun berakhir. Tanpa tanaman, kita tidak bisa hidup. Bayangkan jika semua gunung berapi di dunia meletus sekaligus. Apa yang akan terjadi pada bumi kita? Ledakan global akan menutupi langit dengan abu vulkanik, menyebabkan musim dingin vulkanik yang ekstrim. Gas beracun dan perubahan iklim akan menghancurkan ekosistem, menyebabkan kepunahan spesies secara luas. Sistem pangan kita runtuh, memicu krisis kelaparan dan kesehatan global yang tak terkontrol. Peradaban modern akan hancur, dan kelangsungan hidup manusia sendiri akan terancam punah. Berapa tahun lagi menunggu? Bayangkan jika satu hari nanti semua hewan di bumi tiba-tiba menghilang secara total. Apa yang akan terjadi? Pertama, tumbuhan akan mengalami masalah serius. Tanpa lebah dan kupu-kupu, proses polinasi terhambat. Tanaman akan mati secara masif. Buah-buahan tidak akan terbentuk, dan rantai makanan akan terputus. Kondisi tanah juga akan memburuk. Tanpa hewan tanah, siklus nutrisi terganggu, dan tanah menjadi tidak subur. Dengan teknologi, manusia mungkin masih bisa bertahan beberapa puluh tahun, tapi itu hanya sementara. Ekosistem yang hancur akan menyebabkan krisis global. Akhirnya, manusia juga akan menyusul punah. Mari jaga keberlanjutan alam. Setiap hewan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan bumi. Bayangkan jika bulan tiba-tiba menghilang dari langit, apa yang akan terjadi pada bumi? Poros rotasi bumi akan berubah ekstrim, menyebabkan sebagian besar permukaan planet tidak layak huni. Suhu akan melampaui batas toleransi, dari es yang tak berujung hingga panas yang membekakan. Tanaman akan musnah akibat perubahan iklim yang drastis dan sinar matahari yang berlebihan. Plankton di laut akan punah, menyebabkan penurunan oksigen atmosfer yang mengancam semua kehidupan. Dalam beberapa puluh tahun, perubahan lingkungan ini akan mengakhiri keberadaan manusia di bumi. Bayangkan, jika kita tiba-tiba hilang, seluruh peradaban manusia lenyap. Tanpa kita, alam akan segera mengambil alih. Tumbuhan dan hewan akan menguasai kembali dunia mereka. Kekuatan alam yang kita coba kendalikan akan memulihkan keseimbangan yang hilang. Sisa-sisa peradaban kita, dari plastik hingga beton, perlahan akan menghilang. Dalam 1 juta tahun, bumi akan melupakan kita. Dunia akan terus berputar, seiring atau tanpa manusia. Bayangkan bumi punya cincin seperti Saturnus. Indah, tapi konsekuensinya besar. Di langit, cincin tampak terang. Malam jadi lebih benderang, bintang berkurang. Bayangannya bisa mengurangi sinar di zona tertentu saat musim. Tumbuhan rentan kekurangan energi. Pertanian di sabuk bayangan berisiko gagal panen. Rantai makanan bergeser. Sebagian satwa kesulitan beradaptasi. Manusia juga terdampak. Ritme harian berubah, roket dan satelit harus menghindari cincin. Indah, tapi penuh tantangan. Bayangkan matahari menjauh 10 juta kilometer. Bumi langsung kehilangan panas. Hari cerah jadi dingin, angin menusuk, es mulai merambat. Suhu global turun tajam, memicu zaman es baru. Es kutub menebal dan meluas ke wilayah yang dulu tak pernah membeku. Energi matahari turun sekitar 14%. Fotosintesis merosot, tanaman melemah. Produksi pangan alami berkurang drastis. Laut mendingin, plankton mati, rantai makanan runtuh. Hewan tropis tak bertahan, ekosistem berguncang. Keanekaragaman hayati menurun. Manusia bermigrasi mencari tempat layak huni. Namun upaya sia-sia. Dalam 200 tahun, bumi jadi snowball earth. Manusia punah.
Apakah Anda penasaran dengan misteri sejarah yang belum terpecahkan? Mari kita bahas 6 kasus paling mengagumkan. Pertama, koloni Roanoke yang menghilang misterius tahun 1590. Semua penduduk tiba-tiba hilang tanpa jejak. Kedua, insiden di Dyatlov Pass tahun 1959. 7 pendaki tewas dengan luka aneh di pegunungan Ural. Ketiga, pria Somerton. Identitasnya tak pernah terungkap, meninggalkan catatan misterius Tamam Shud. Keempat, kapal Mary Celeste yang ditemukan kosong tahun 1872. Semua awak menghilang misterius. Kelima, patung logam kuno di Cina. Dibuat 2000 tahun lalu dengan teknologi yang tak bisa dijelaskan. Keenam, cahaya Hesdalen di Norwegia. Cahaya aneh yang muncul sejak 1941 tanpa penjelasan ilmiah. Misteri-misteri ini masih membius ilmuwan dan peneliti. Apa pendapat Anda tentang kasus-kasus ini? Bayangkan jika lubang hitam seukuran Gunung Everest muncul di antara bumi dan bulan. Apa yang akan terjadi? Pertama, badai ekstrim akan meningkat di seluruh dunia. Angin kencang dan hujan deras akan melanda setiap wilayah. Gelombang pasang raksasa akan menghancurkan ekosistem laut dan wilayah pesisir di seluruh dunia. Gempa bumi dan letusan gunung berapi akan melanda bumi akibat gangguan gravitasi yang ekstrim. Ekosistem darat akan runtuh, rantai makanan akan hancur, dan banyak spesies hewan akan terancam punah. Krisis pangan akan melanda dunia karena sistem pertanian yang hancur dan ketidakstabilan lingkungan. Dalam 200 tahun, lubang hitam yang semakin besar akan menelan bulan dan bumi. Manusia pun akan punah. Fenomena kosmik ini mengingatkan kita betapa rapuhnya kehidupan di bumi. Bayangkan jika semua serangga di dunia punah secara tiba-tiba. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan di bumi? Lingkungan akan mengalami gangguan besar. Penyerbukan tanaman yang dilakukan serangga akan terhenti sepenuhnya. Tumbuhan akan mati karena tidak bisa bereproduksi. 80% tanaman berbunga bergantung pada serangga untuk penyerbukan. Hewan akan kehilangan sumber makanan. Burung dan mamalia kecil yang memakan serangga akan menghadapi kepunahan. Ekosistem laut juga akan terimbas. Plankton yang menjadi dasar rantai makanan laut akan berkurang drastis. Manusia akan menghadapi krisis pangan global. 75% tanaman pangan dunia bergantung pada penyerbukan serangga. Dengan laju ini, para ilmuwan memperkirakan manusia akan punah dalam 100 tahun. Itulah pentingnya serangga bagi kehidupan kita. Pernah dengar bangsa Nisnas? Makhluk yang konon ada sebelum Adam. Konon mereka punya 1 tangan, 1 kaki, 1 mata, 1 telinga. Gerak mereka unik, jalan atau melompat lincah. Bahkan katanya bisa terbang. Meski tubuh tak sempurna, mereka digambarkan tangguh, sanggup bertahan dan menyerang. Sebagian keyakinan, tubuh manusia, kepala hewan, bersayap, sebuah hibrida yang memukau. Catatan kuno menyebut sisa Nisnas terakhir bahkan dipuja layaknya dewa. Bayangkan jika satu hari nanti atmosfer bumi tiba-tiba menghilang. Apa yang akan terjadi dengan kita semua? Dalam hitungan menit, sebagian besar makhluk hidup akan punah. Tanaman tidak bisa fotosintesis dan kita kehilangan oksigen untuk bernapas. Siklus berantai mematikan akan terjadi. Air laut akan membeku di malam hari dan langsung menguap saat siang hari tiba. Tanpa pelindung, bumi akan terus-menerus dihujani meteoroid yang berjatuhan dari angkasa. Mungkin sebagian manusia bisa bertahan di fasilitas oksigen buatan. Tapi, bagaimana dengan sumber daya lainnya? Dalam 100 tahun, seluruh peradaban manusia diprediksi akan punah. Sebuah pengingat betapa berharganya lapisan pelindung kita ini. Berani tahu siapa 5 hantu paling menyeramkan di dunia? Jangan kedip, kita mulai. Urutan kelima, Bloody Mary, penunggu cermin dari Inggris dan Amerika yang akan muncul saat namanya dipanggil. Urutan keempat, The Bell Witch dari Amerika Serikat, penyihir jahat yang menghantui keluarga Bell selama bertahun-tahun. Urutan ketiga, kuntilanak dari Indonesia,
penyihir wanita yang meninggal tragis, dikenal dengan rambut panjangnya yang menutupi wajah. Urutan kedua, La Llorona dari Meksiko, hantu wanita yang terus mencari anak-anaknya yang hilang, berteriak di sepanjang sungai. Dan urutan ke-1, hantu paling terseram di dunia, Sadako dari Jepang, sang kutukan dari dalam sumur yang tak pernah bisa lari. Siapa yang menciptakan mahakarya Candi Borobudur? Ceritanya dimulai jauh sebelum candi ini berdiri. Abad ke-8, dinasti Sanjaya mendirikan kerajaan Medang, kerajaan pertama di Pulau Jawa, dipimpin Raja Sanjaya. Waktu berlalu, dinasti Shailendra mengambil alih, membangun kerajaan Mataram kuno dengan Raja Samaratungga di takhta. Di bawah kepemimpinannya, mahakarya seperti Candi Borobudur dan Mendut dibangun. Mahakarya Candi Borobudur dan candi-candi lainnya pun dibangun. Sebuah warisan tak ternilai, sebuah mahakarya bangsa Indonesia kuno yang keagungannya masih kita kagumi hingga kini. Dan tak lama kemudian, sebuah kekuatan baru akan bangkit untuk menyatukan Nusantara, Majapahit. Bayangkan jika Venus, planet terpanas di tata surya. Jaraknya tiba-tiba sempit dengan bumi, sama persisnya dengan jarak kita ke bulan. Tarikan gravitasi yang menguat akan memunculkan tsunami raksasa setinggi ratusan meter, menghancurkan seluruh garis pantai di dunia. Daratan akan mengalami panas ekstrem, hutan tropis akan mengering, dan kepunahan flora serta fauna menjadi tak terhindarkan. Ekosistem kita akan hancur, oksigen di udara akan menipis, dan makanan akan menjadi sangat langka. Ilmuwan memprediksi dalam waktu 100 tahun, peradaban manusia akan punah akibat kekurangan sumber daya yang kritis. Bayangkan, jika tiba-tiba air hujan yang turun dari langit adalah garam, dan itu selamanya. Permukaan tanah akan menjadi asin, erosi meningkat, dan tanah subur yang kita punya akan berubah jadi tandus. Ekosistem akan hancur, tanaman layu, rantai makanan terganggu, dan banyak organisme akan mati massal. Di laut, kadar garam akan naik drastis, menyebabkan banyak makhluk laut punah dan ekosistem laut kolaps sepenuhnya. Manusia akan menghadapi krisis air minum dan kelaparan global. Penyakit akan meningkat drastis. Diperkirakan dalam 50 hingga 100 tahun, peradaban manusia akan runtuh, dan kemungkinan punah total akibat kekurangan air dan pangan. Di balik ketenangan desa Weninggalih ini, tersimpan kisah heroik yang menjelaskan asal-usul nama Tegal Maung. Konon, zaman dahulu ini adalah hutan belantara, tempat dua tokoh sakti, Ki Maung dan Ki Wening, memperebutkan kuasa. Pertarungan mereka sangat sengit, berlangsung berhari-hari, dengan suara benturan yang menggema seperti auman harimau. Dari peristiwa epik inilah nama Tegal Maung dipercaya lahir, mengingat kegagahan sang ksatria. Ki Wening pun menjadi pemenangnya, memimpin rakyatnya dan menamakan tempat itu Weninggalih. Meski tak tercatat dalam sejarah resmi, kisah ini hidup abadi dalam hati masyarakat Weninggalih hingga kini. Bayangkan jika manusia berhasil mengatasi penuaan, hidup abadi selamanya. Apa yang akan terjadi dengan bumi kita? Populasi akan meledak, menguras sumber daya terbatas. Persaingan untuk makanan, air, dan tempat tinggal bisa mencapai puncaknya. Pencemaran lingkungan bisa parah. Bumi yang sudah lelah mungkin tak lagi mampu menopang beban kita semua. Namun, dengan kecerdasan manusia, solusi mungkin ada. Kolonisasi planet lain atau teknologi ramah lingkungan canggih bisa menjadi jawaban. Hidup abadi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari tantangan baru. Apakah kita siap untuk itu? Bayangkan dunia tanpa uang. Kita tukar kebutuhan langsung, beras untuk ikan, jasa untuk hasil panen. Tidak ada harga, hanya kesepakatan dan kepercayaan. Setiap negeri bawa kekasan. Indonesia beras dan rempah, Jepang teh dan keramik, Afrika kakao, Skandinavia kayu, India kain, Arab kurma dan garam, Tiongkok sutra. Pasar jadi ruang guyub. Barang, ilmu, dan waktu ditukar adil. Konsumsi menurun, produksi lokal naik, limbah berkurang.
kita lebih saling kenal daripada menghitung saldo. Lama-lama alam pulih. Sungai bening, udara segar, hutan lebat. Hidup sederhana, hati tenang. Dunia jadi lebih indah dan sehat dari sekarang. Bayangin ya, kalau tiba-tiba bumi punya dua matahari. Langit seharian terang, nggak ada lagi malam. Radiasi UV meledak, suhu naik sampai 60 derajat. Wilayah tropis jadi gersang, nggak layak huni. Di laut, terumbu karang dan plankton mati. Rantai makanan laut hancur, ikan pun punah. Es kutub mencair dengan cepat, memicu tsunami raksasa yang menghancurkan pantai di seluruh dunia. Sistem ekonomi runtuh, krisis air dan kelaparan melanda. Hewan dan bahkan manusia pun menghilang. Ilmuwan prediksi, dalam 300 tahun, peradaban manusia akan punah sepenuhnya. Bayangkan minyak bumi lenyap selamanya, listrik meredup, kota gelap, pesawat menganggur, transportasi macet, ekonomi goyah, harga melonjak, negara berebut sisa energi, pabrik berhenti, plastik langka, jutaan pekerjaan terancam, ketergantungan kita terbongkar. Namun krisis memantik lompatan, surya, angin, panas bumi, baterai dan jaringan pintar, kota makin bersih, transportasi listrik massal, sepeda, udara segar, hutan dan pesisir pulih, teknologi melesat, hidrogen, bioplastik sirkular, efisiensi tinggi, ekonomi lebih tangguh dan adil. Akhirnya, hilangnya minyak mendorong bumi dan manusia melaju lebih maju dari sekarang. Ini 5 harta karun legendaris yang belum ditemukan sampai sekarang. Siap? Urutan kelima, harta karun Pulau Oak, Kanada, peti misteri di bawah sumur banjir. Urutan keempat, Flor de la Mar tenggelam di Selat Malaka, membawa harta Portugis. Urutan ketiga, tambang emas Raja Salomo, mitos kekayaan purba yang belum terungkap. Urutan kedua, El Dorado, kota emas yang konon tersembunyi di hutan Amerika Selatan. Urutan pertama, harta Yamasita di Filipina dan Indonesia, harta perang paling diburu. Itulah 5 harta karun belum ditemukan. Semoga beruntung. Siapa tahu kalian menemukannya. Bayangkan, jika perang tidak pernah ada sejak manusia pertama kali melangkah di bumi ini. Semua energi dan kecerdasan kita terarah untuk berkolaborasi, bukan berkonflik. Revolusi pertanian, sains, dan teknologi akan terjadi jauh lebih cepat dan tanpa hambatan. Mungkin peradaban kita sekarang sudah 1000 tahun lebih maju dari kenyataan yang kita alami. Dan saat ini, kita mungkin sudah membangun rumah kedua di planet Mars. Tahukah kamu? Di dunia ini ada beberapa penyakit yang dibilang aneh, tapi nyata dan mustahil. Berikut adalah 5 penyakit paling aneh di dunia. Urutan ke-5, penyakit menari atau dancing plague, yang pada abad ke-16 membuat ratusan orang di Strasbourg menari tanpa henti, hingga kehabisan tenaga. Urutan ke-4, penyakit penuaan dini, atau Hutchinson-Gilford progeria syndrome, sebuah kelainan genetik yang membuat anak tua dengan sangat cepat. Urutan ketiga, penyakit tertawa di tangan Yika, Afrika Timur, sebuah epidemik tertawa yang menyebar di antara sekolah-sekolah dan mempengaruhi ratusan anak-anak. Urutan kedua, penyakit batu atau fibrodysplasia ossificans progressiva, sebuah kelainan langka di mana otot, ligamen, dan tendon berubah menjadi tulang keras. Urutan ke-1, penyakit paling aneh di dunia adalah penyakit menangis kristal di Arab Saudi. Penderitanya menangis tetesan kristal seperti permata. Bayangkan kalau suatu hari nanti suhu di seluruh bumi naik drastis sebanyak 50 derajat Celcius. Apa yang akan terjadi? Panas ekstrem akan menghancurkan ekosistem. Pencairan es di kutub menyebabkan banjir. Dan cuaca akan menjadi sangat tak terduga. Tanaman di seluruh dunia akan punah karena tidak bisa lagi melakukan fotosintesis di bawah sinar matahari yang terlalu panas. Di laut, terumbu karang akan mati dan pelepasan gas metana dari lumpur laut akan memperburuk pemanasan global. Rantai makanan hewan akan terputus, menyebabkan kepunahan massal yang merusak keseimbangan alam secara total.
manusia mungkin bisa bertahan beberapa generasi. Tapi, dalam 150 tahun, krisis pangan dan air akan membuat kita punah. Jika tiba-tiba kamu terbangun sendiri di bumi, tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa seorang pun manusia yang hadir di sampingmu, pertama, kamu mungkin akan merasa ketakutan. Kenapa kamu hanya sendirian? Beberapa hari kamu mungkin akan bersenang-senang, bebas melakukan apapun. Semua yang belum kamu lakukan akan terasa bahagia. Namun, selama 1 bulan, kamu mulai mencari tahu bagaimana kamu hanya sendirian, berinovasi, dan berusaha membangun peradaban lagi. Namun usaha itu akan sia-sia. Lama beberapa tahun, hidupmu akan merasa hampa, dan kamu akan hilang selamanya, menjadi manusia terakhir yang pernah menginjakkan kaki di bumi. Bayangkan jika suatu hari tiba-tiba tanah yang kita pijak tidak lagi subur, tidak lagi mampu menumbuhkan tumbuhan. Pertama, bumi akan mengalami krisis global pangan dan kepanikan massal. Tanpa tumbuhan, kita akan menghadapi kekacauan iklim dengan badai dahsyat di mana-mana. Efek berantai ini akan membuat hewan darat dan laut ikut punah, merusak seluruh ekosistem. Akhirnya, meskipun memiliki teknologi canggih, ilmuwan memprediksi manusia akan benar-benar punah dalam 100 tahun. Pernah dengar kejadian nyata yang bikin geleng kepala? Yuk hitung mundur 5 yang paling aneh di dunia. Urutan kelima, Roy Cleveland Sullivan, penjaga hutan Amerika, disambar petir 7 kali, tetap hidup. Kok bisa? Urutan keempat, Napoleon bikin perburuan kelinci, malah diserbu ribuan kelinci. Sang kaisar panik, rombongan mundur. Urutan ketiga, tentara Australia melawan burung emu tahun 1932. Emu gesit, strategi militer tidak mempan. Urutan kedua, Silvano, katanya bertahun-tahun tidak bisa tidur, tetap beraktivitas, tubuhnya seperti tidak kenal lelah. Urutan pertama, penyakit menari dancing black, Strasbourg 1518. Orang menari berhari-hari, sebagian tumbang. Menurutmu paling aneh yang mana? Bayangkan inti bumi tiba-tiba membeku. Dunia yang kita kenal langsung berubah arah. Tanpa inti cair, medan magnet melemah. Radiasi matahari mudah masuk, cuaca jadi kacau dan ekstrim. Tektonik melambat, gunung api sunyi, siklus karbon terganggu, suhu global merosot dimulai dari kutub. Laut mulai membeku, es menebal, rantai makanan laut runtuh, pesisir membisu. Di darat, musim menjadi brutal. Tumbuhan gagal panen, hewan kelaparan, satu persatu tumbang. Manusia, persediaan menipis, muncul kelaparan, konflik dan krisis global. Kota-kota membeku, migrasi jadi pilihan pahit. Para ilmuwan memperkirakan 10.000 tahun kemudian, jika tidak beradaptasi radikal, manusia akan punah. Ajaran halus, panas inti menjaga rumah kita. Selagi masih berdetak, mari rawat bumi, yuk. Tahukah kamu, laut adalah penyumbang oksigen terbesar di bumi. Sekarang, bayangkan jika semua oksigen itu tiba-tiba menghilang. Ekosistem laut akan runtuh seketika. Segala bentuk kehidupan di dalam air akan punah dalam hitungan menit. Di darat, tumbuhan akan mati perlahan. Tanpa oksigen dari laut, keseimbangan udara yang kita butuhkan untuk bertahan hidup terganggu. Hewan pun akan ikut menderita dan menghilang. Rantai makanan kita sepenuhnya akan hancur. Akhirnya, takluk pula pada manusia. Dalam waktu 200 tahun, kita akan punah sepenuhnya. Tahukah kamu, ada 5 hewan paling aneh yang hanya bisa ditemukan di hutan Amazon? Urutan kelima, kelelawar hantu. Bukan kelelawar, tapi burung dengan jengger warna-warni yang memukau. Urutan keempat, laba-laba bola berputar. Spesies laba-laba ini punya perut berbentuk bola yang beracun dan tajam. Urutan ketiga, ikan vampir. Legendaris karena gigi tajamnya dan sifat serakahnya yang memakan mangsa secara berkelompok. Urutan kedua, katak transparan. Kamu bisa melihat organ dalamnya langsung karena kulitnya yang bening seperti kaca.
Dan hewan paling aneh di Amazon adalah ikan bermata 4. Matanya bisa melihat di atas dan bawah air sekaligus. Menurutmu, mana yang paling aneh? Tulis di komentar ya. Bayangkan jika medan magnet bumi, pelindung kita dari radiasi kosmik tiba-tiba runtuh. Apa yang akan terjadi? Ombak tsunami raksasa akan menghancurkan pantai, dan ekosistem laut akan punah karena perubahan arus yang drastis. Tanaman di seluruh dunia akan layu. Tanpa perlindungan, radiasi matahari langsung merusak DNA mereka, menghentikan fotosintesis. Hewan yang bergantung pada medan magnet untuk navigasi akan hilang arah, menyebabkan kepunahan massal. Semuanya akan berantakan. Satelit, sistem komunikasi, dan listrik padam. Manusia akan menghadapi krisis makanan dan kesehatan yang tak tertahankan. Para ilmuwan memperkirakan, dalam 200 tahun, peradaban manusia bisa punah. Sebuah kiamat yang disebabkan oleh kehilangan pelindung kita. Bayangkan jika tiba-tiba semua terumbu karang di dunia punah. Apa yang akan terjadi dengan bumi kita? Rantai makanan laut akan hancur. Ribuan spesies ikan dan hewan laut akan kehilangan habitat dan sumber makanannya, mengancam kepunahan massal. Tanpa penahan ombak, pantai kita akan mengalami erosi parah. Pulau-pulau dan daratan dekat laut akan lebih rentan terhadap banjir dan tsunami. Manusia akan merasakannya langsung. Pasokan ikan sebagai sumber protein utama menurun drastis, mempengaruhi perekonomian dan ketahanan pangan global. Lebih mengkhawatirkan, lautan yang mati akan menghasilkan lebih sedikit oksigen. Kualitas udara kita pun akan memburuk, mengancam kehidupan kita sendiri. Ilmuwan memperingatkan, tanpa teknologi berkelanjutan, kepunahan manusia bisa terjadi dalam 200 tahun. Masa depan kita ada di tangan kita sekarang. Bayangkan kalau suatu hari nanti, semua gas alam di dunia tiba-tiba hilang. Apa yang akan terjadi dengan bumi kita? Pertama, ribuan pembangkit listrik akan mati. Listrik bisa padam di banyak tempat, membuat kehidupan kita terganggu. Transportasi dan logistik akan terpengaruh parah. Harga barang bisa meroket karena sulitnya distribusi. Sektor industri juga akan terhenti. Dari pembuatan kertas hingga obat-obatan, semuanya bergantung pada energi. Namun, ada sisi positifnya. Polusi udara akan sedikit menurun karena sedikitnya emisi dari pembakaran fosil. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya mencari energi alternatif yang ramah lingkungan untuk masa depan bumi kita. Bayangin ya, kalau tiba-tiba batu bara di seluruh dunia lenyap. Dunia apa jadinya? Pertama, sebagian sumber energi mati mendadak. Tapi, ekosistem akan terganggu. Tumbuhan dan hewan yang bergantung pada lingkungan tertentu bisa punah, mengganggu rantai makanan. Di laut, perubahan kimia air akibat perubahan iklim bisa mengancam kehidupan laut yang sensitif. Manusia sendiri akan menghadapi krisis energi, mengganggu industri dan kehidupan sehari-hari. Tapi, dari tantangan ini lahirlah inovasi. Manusia pun mengembangkan teknologi energi terbarukan dengan pesat, bawa peradaban kita ke era yang lebih cerdas, hijau, dan maju dari sebelumnya. Bayangin ya, kalau tiba-tiba kutub utara dan selatan bumi berbalik posisi. Apa yang bakal terjadi? Lindungannya, medan magnet kita jadi lemah. Sinar UV makin kuat, dan fenomena aurora bisa muncul di tempat tak terduga. Di laut, hewan seperti ikan dan penyu yang bergantung pada medan magnet untuk bernavigasi akan menjadi bingung dan kehilangan arah. Tumbuhan dan hewan darat juga ikut terdampak. Mulai dari pola tumbuh tanaman hingga perilaku hewan pengerat bisa berubah. Bagaimana dengan kita? Teknologi kita yang bergantung pada kompas, dari GPS sampai navigasi pesawat, bisa mengalami gangguan. Tapi tenang, sejarah membuktikan manusia selalu menemukan cara untuk beradaptasi. Kita mungkin terguncang, tapi tidak akan punah. Manusia itu tangguh. Jika tiba-tiba hujan bersifat asam selamanya, apa yang akan terjadi dengan bumi? Lautan kita akan mati. Keanekaragaman hayati, ikan dan terumbu karang akan punah, merusak seluruh rantai makanan laut. Semua tumbuhan akan layu. Fotosintesis gagal.
menghasilkan kekosongan massal di ekosistem darat, dan mengancam makanan manusia. Hewan akan mengalami kematian massal akibat kerusakan organ dan hilangnya tempat berlindung. Spesies akan punah dalam hitungan tahun. Manusia tidak akan luput. Kekacauan sosial dan keruntuhan ekonomi global akan terjadi, disertai wabah penyakit dari paparan asam. Ilmuwan memprediksi, tanpa teknologi terbarukan, manusia akan punah dalam waktu 1000 tahun. Bayangkan, jika hujan meteor jatuh ke bumi bukan sekadar sejam atau sehari, tapi berhari-hari. Apa yang akan terjadi pada planet kita? Lingkungan kita akan hancur. Ledakan meteor menciptakan gelombang kejut dan debu tebal yang menutupi langit, menyebabkan kegelapan dan perubahan iklim drastis. Lautan pun tidak selamat. Ledakan di laut akan menciptakan tsunami raksasa, menghancurkan ekosistem laut dan mengganggu seluruh rantai makanan di dalamnya. Tumbuhan akan mati secara massal. Radiasi tinggi dan penurunan cahaya matahari membuat mereka tidak mampu melakukan fotosintesis. Hewan akan kehilangan habitat dan sumber makanan. Spesies yang tidak bisa beradaptasi akan punah, mengubah ekosistem secara permanen. Bagaimana dengan manusia? Meskipun akan menghadapi tantangan besar, ilmuwan memprediksi setelah 300 tahun, sebagian kecil dari kita tetap akan hidup. Karena sejauh manapun tantangannya, manusia itu adalah makhluk yang sangat tangguh untuk bertahan hidup. Bayangin, jika ledakan sinar gamma super kuat dari luar angkasa tiba-tiba menghantam bumi. Apa yang akan terjadi? Lingkungan kita akan hancur. Atmosfer rusak, ledakan panas dan badai dahsyat akan menghancurkan segalanya di jalurnya. Di laut, ekosistem akan mati secara massal. Lautan akan berubah menjadi wasteland, mengancam semua makhluk hidup di dalamnya. Tanaman dan pohon akan layu. Tanpa perlindungan atmosfer, sinar UV berbahaya akan memusnahkan kehidupan hijau di muka bumi. Hewan, termasuk kita manusia, akan menghadapi kepunahan. Polusi udara dan kerusakan makanan akan mengancam kelangsungan hidup kita semua. Namun, seiring dengan penderitaan ada harapan. Manusia itu ternyata lebih tangguh dari yang kita kira. Meski hampir punah, kita tetap akan menemukan cara untuk bertahan, beradaptasi, dan membangun kembali kehidupan di dunia yang baru ini. Jika perang nuklir global meletus, apa yang akan terjadi? Lingkungan kita akan hancur, atmosfer rusak, polusi radiasi menyebar, dan bumi akan mengalami nuclear winter. Lautan akan tercemar, menghancurkan ekosistem laut, dan mengancam seluruh rantai makanan kita. Tumbuhan akan mati massal akibat radiasi dan kekurangan sinar matahari, memicu krisis pangan yang parah. Hewan juga tidak selamat. Kepunahan massal akan terjadi akibat radiasi dan hilangnya habitat mereka. Bagi manusia, kepunahan massal adalah ancaman nyata. Radiasi bisa bertahan hingga 500 tahun. Tapi seiring berjalannya waktu, beberapa manusia akan tetap hidup. Karena sejatinya, manusia itu sangat tangguh. Jika bumi tiba-tiba keluar dari orbit matahari, apa yang akan terjadi dengan kehidupan di sini? Lingkungan kita akan mengalami krisis es. Suhu akan merosot drastis, mengubah seluruh ekosistem. Di laut, kehidupan laut akan punah karena pendinginan yang ekstrem dan perubahan kimia air yang drastis. Tanpa cahaya matahari, fotosintesis berhenti. Tumbuhan akan mati, memulai keruntuhan rantai makanan. Hewan, dari herbivora hingga karnivora, akan punah karena kekurangan makanan dan dingin yang tak tertahankan. Bagaimana dengan manusia? Meski bersembunyi di dalam bunker tertutup dengan teknologi canggih, tanpa menemukan sumber energi baru, peradaban manusia akan punah dalam 100 tahun. Bayangkan jika semua satelit di seluruh dunia jatuh secara bersamaan. Apa yang akan terjadi dengan bumi kita? Sebagian besar akan terbakar di atmosfer, tapi sisa-sisanya bisa menciptakan ledakan masif di daratan dan lautan. Ekosistem laut akan hancur, dan kebakaran hutan bisa menghancurkan habitat hewan darat dan tumbuhan. Dunia kita akan terputus. Telekomunikasi global padam, penerbangan terganggu,
dan navigasi jadi mustahil tanpa GPS. Ini mengingatkan kita betapa bergantungnya kehidupan modern pada teknologi di angkasa. Masa depan kita ada di tangan kita. Bayangkan jika semua bakteri supervulkanik dari perut bumi tiba-tiba muncul ke permukaan. Apa yang akan terjadi? Ekosistem akan mengalami perubahan radikal. Aktivitas geologi meningkat, mengancam habitat banyak makhluk hidup. Di laut, kualitas air akan mencemari. Masa lalu, hewan laut dan rantai makanan laut akan terganggu parah. Tumbuhan darat akan menghilang karena perubahan kimia tanah dan udara yang tak bisa mereka toleransi. Hewan akan menghadapi kepunahan massal. Gangguan rantai makanan dan polusi lingkungan menjadi ancaman besar. Manusia juga tidak terlepas. Risiko kesehatan meningkat, stok pangan menipis, dan krisis iklim lokal pun akan terjadi. Bayangkan kalau tiba-tiba semua karbon dioksida di atmosfer bumi hilang. Apa yang akan terjadi? Pertama, bumi akan kehilangan pelindung panasnya. Efek rumah kaca hilang, dan suhu global bisa turun sampai minus 18 derajat Celcius. Tanpa CO2, proses fotosintesis berhenti. Tumbuhan di seluruh dunia akan layu dan mati, mengancam basis makanan kita. Hewan yang bergantung pada tumbuhan akan punah. Manusia sendiri akan menghadapi kepemutusan pangan dan kesehatan yang terancam akibat dingin ekstrim. Lautan juga tidak selamat. Penurunan CO2 akan membuat air laut terlalu asam, mengancam ekosistem laut yang kompleks. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya keseimbangan alam. Setiap molekul, bahkan yang kita sebut pencemar, punya peran vital untuk kehidupan di bumi. Bayangkan jika tiba-tiba bulan jadi sangat dekat dengan bumi, hanya berjarak sekitar 50.000 km. Apa yang akan terjadi pada kita semua? Pertama, gaya gravitasi bulan akan menggerakkan lautan dengan kekuatan dahsyat, menciptakan tsunami raksasa yang menghancurkan pantai di seluruh dunia. Tumbuhan akan mengalami gangguan serius. Siklus tidur dan pertumbuhan mereka yang bergantung pada cahaya matahari akan terganggu oleh bulan yang terlalu terang. Banyak hewan, terutama burung migrasi, akan kehilangan arah. Sistem navigasi mereka yang bergantung pada gravitasi dan cahaya bulan akan menjadi tidak berfungsi. Dampaknya pada manusia akan sangat besar. Gempa bumi lebih sering terjadi, dan infrastruktur seperti jembatan dan listrik bisa runtuh. Dengan kondisi ekstrem ini, para ilmuwan memperkirakan bahwa tanpa teknologi revolusioner, manusia bisa punah dalam waktu 100 tahun. Bayangkan jika tiba-tiba semua kehidupan laut punah selamanya. Apa yang akan terjadi pada kita? Lautan kita akan mati, rantai makanan hancur, menghasilkan zona mati luas dan memicu blooming alga toksik yang memburukkan kualitas air. Di darat, tumbuhan akan layu. Mikroorganisme laut menghasilkan 70% oksigen kita dan mengatur siklus karbon. Tanpa mereka, atmosfer kita akan berantakan. Hewan laut dan darat akan menghadapi kepunahan massal. Sumber makanan menghilang, dan perubahan iklim ekstrem akan menghancurkan habitat mereka. Manusia tidak akan luput. Krisis pangan, penyakit, dan bencana iklim akan mengancam jutaan nyawa. Ini bukan lagi fiksi ilmiah. Tanpa teknologi revolusioner, perkiraan menunjukkan bahwa manusia akan punah dalam 200 tahun. Masa depan kita sangat bergantung pada lautan. Bayangkan, jika seluruh bumi dilanda hujan salju selama 10 tahun, apa yang akan terjadi pada kita semua? Lautan akan membeku, mengancam ekosistem laut, dan mengganggu arus laut yang mengatur iklim dunia. Tumbuhan akan mati karena tidak bisa fotosintesis. Hutan luas akan menghilang, mengancam rantai makanan yang seluruhnya bergantung padanya. Banyak hewan akan mengalami kepunahan massal. Mereka yang bertahan harus beradaptasi dengan suhu ekstrem dan kelangkaan makanan. Manusia juga akan menghadapi ujian terberat. Meskipun banyak yang tidak akan bertahan, sejarah membuktikan kita adalah spesies yang tangguh dan akan menemukan cara untuk bertahan hidup.